Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة وفي القيام بها آداب وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتنى منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج فقال يا رسول الله أنت أحق مني بالمستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا ويسأل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه وقال صلى الله عليه وسلم ما اصطحب اثنان قد إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه وآداب الصحبة الإيثار بالمال فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس وكتمان سر وستر العيوب والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث وترك الممارات فيه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Sedikit mengulangi pembahasan dari adabus suhbah yang pertama, yaitu berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan di sana terdapat banyak adab yang telah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah adab berteman dengan makhluk, yang mana makhluk ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama orang terdekat kita, dari orang alim atau orang tua atau murid, yang mana mereka juga memiliki adab-adab yang telah kita bahas. Lah setelah mereka dari makhluk ada berbagai macam. Ada teman dekat, ada kenalan, ada orang yang tidak kita kenal. Lah dari orang yang tidak kenal ada adabnya sudah kita bahas. Lah dari orang yang kita kenal, lah di sini ada dua pekerjaan. Ini sedikit mengulangi. Pekerjaan yang pertama adalah syurutus suhbah, memperhatikan syarat-syarat pertemanan. Siapa orang yang pantas untuk dijadikan teman? Itu sudah kita bahas. Di situ ada 5 syarat yang harus diperhatikan dalam memilih teman. Lah setelah itu kita membahas
tugas yang kedua, karena ada dua tugas ketika kita memiliki dari teman dekat. Adab kita untuk berteman dengan mereka itu ada dua tugas. Tugas yang pertama syarat orang yang akan kita jadikan teman. Tugas yang kedua adalah memperhatikan hak-hak pertemanan. Ini tugas yang kedua. Fama ma in aqadati syirkah wa antazamat bainaka wa baina syarikika suhbah fa 'alaika hukukun yujibuha aqdus suhbah. Ketika terjalin pertemanan dan sudah berjalan hubungan tersebut, pertemanan antara kita dengan teman kita tadi, maka ketika itu sudah terjalin, ada hak-hak yang harus dilakukan antara kita dengan dia. Ya, kalau kita enggak menuntut, tapi dari kita ada hak dari kita yang harus kita lakukan kepada dia. Semenjak kita menjalin hubungan pertemanan. Jadi ketika kita sudah punya teman dekat, ketika kita sudah memiliki teman dekat, otomatis saat itu juga ada hak-hak yang harus kita jalankan kepada dia. Orangnya kan sudah kita pilih dari kriterianya dari pertemuan yang lalu. Penjelasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang kriteria orangnya. Setelah kita sudah pilih teman dekat kita, kita jadikan dia teman, maka ada hak yang harus kita jalankan kepada dia. Dia juga ada, tapi kita nggak boleh nuntut. Dari kita harus menjalankan hak-hak tersebut. Mulai kapan? Ya mulai terjalinnya hubungan pertemanan. Lah, untuk menjalankan hak tersebut, wa fil qiyami biha adabun. Untuk menjalankan hak kita kepada dia, karena dia memiliki hak dari kita, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, matsalul akhawaini matsalul yadain. Gambaran orang yang berteman itu seakan-akan dua tangan kita. Kita berteman dengan A, maka kita dengan A itu ibarat kita tangan kanan, dia tangan kiri. Yang mana fungsinya taghsilu ihdahumal ukhra. Satu sama lain menyiram ketika kita wudu. Yang kanan nyiram kiri, yang kiri nyiram kanan. Lah seperti itulah hendaknya persaudaraan. Kenapa kok nggak diibaratkan dengan tangan dan kaki? Kok antara tangan kanan dengan tangan kiri? Kalau tangan dan kaki mereka itu kerjasama tapi tugasnya beda-beda dalam mensukseskan hal yang beda. Kalau tangan dengan kaki, mungkin kita mau mengambil makanan, kita jalannya pakai kaki, ngambilnya pakai tangan. Kerjasamanya caranya beda. Tapi kalau tangan dengan tangan, kerjasamanya itu sama. Nggak mungkin beda dalam satu tugas dan cara yang sama. Lah karena itu kita diibaratkan, kita itu kalau menjalin hubungan ya seperti tangan kanan dan kiri, yang mana satu sama lain saling membantu dengan cara yang sama. Karena ini dicontohkan di sini, taghsilu ihdahumal ukhra, satu sama lain membasuh yang lainnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun. Ajamah di sini itu diartikan tempat yang banyak pohonnya. Masuk Rasulullah di situ mengambil dua siwak. Fajtana minha siwaken, mengambil dua siwak. Karena di sana banyak siwak zaman itu ya. Kalau zaman sekarang insya Allah hak milik, jadi dijual. Kalau kita ke daerah Hadramut, ada beberapa tempat itu kita mau ngambil dipersilahkan. Jadi ngambil medhek teko wite dhewe wis siwak. Ngambil mau oyotnya boleh, mau batangnya boleh, terserah. Lah ini Rasulullah ngambil dua.
Yang satu bengkong, ahaduhuma mu'waj wal akhar mustaqim, yang satu lurus. Kalau kita yang ngambil satu bengkong satu lurus. Kita bersama teman, kira-kira kalau kita mau berbagi kita kasih yang mana? Hah? Kita kasih yang bengkong. Itu kita. Lah Rasulullah saat itu dengan salah satu sahabatnya, diriwayatkan ada yang mengatakan itu Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan, antara dua orang itu. Diberikan kepada Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah kepada salah satu dari orang tersebut yang lurus. Dipakai untuk sendirinya yang bengkong. Kalau kita memberikan seperti itu, orangnya nggih matur suwun wis ngono tok. Coba lihat bagaimana sahabatnya Nabi kepada Nabi ketika diberikan yang lurus, yang bengkong dipakai sendiri dengan Nabi. Sahabat tersebut mengatakan, faqala ya Rasulullah, anta ahakku minni bil mustaqim. Engkau ini lebih berhak yang lurus daripada aku yang mendapatkan yang lurus. Biar yang bengkong buat saya aja, yang lurus buat engkau ya Rasulullah. Ini sahabatnya Nabi. Kalau kita punya teman, kita berikan yang lurus. Kalau kita gambarkan siwak ini, ibu, gampangannya gini loh. Kita seneng sate, kita punya sate sama sego goreng. Kita senengan sate, teman kita juga seneng sate, kita punya sego goreng. Kira-kira kalau kita berbagi, kita kasihkan sego gorengnya apa satenya? Hah? Sego gorengnya. Kenapa? Kita lebih seneng sate. Misal kalau sate kita kasihkan kepada dia, kira-kira dia ngomong, "Wis kono sing sate aku sego goreng ngono ah." Enggak. Lah ini perbedaan kita dengan sahabat Nabi dan perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memberikan yang lebih bagus untuk sahabatnya, Rasulullah memilih yang lebih buruk. Sahabatnya protes, "Ya Rasulullah, engkau lebih berhak yang lurus daripada yang bengkong." Lah ketika Rasulullah dikatakan seperti itu, Rasulullah langsung menjawab, "Ma min sahibin." Tidaklah ada satu teman. Sahiban, berteman dengan seseorang. A berteman dengan B. Walau sa'atan min naharin. Walaupun pertemanan itu hanya sesaat di waktu siang. Bukan teman dekat yang lama, enggak. Walaupun hanya sesaat. Kita baru kenal baik dengan dia, kita berhubungan dengan dia. Sebentar saja. Walaupun hanya sebentar. Illa kecuali ketika kita berteman dengan seperti itu, wa yus'alu an suhbatihi. Kita di akhirat kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawab atas pertemanan kita. Jadi kita punya teman ini di hari kiamat, kita akan ditanya bagaimana kamu menjalankan hak dalam pertemanan atau tidak. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ah. Apakah di dalam pertemanan itu menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita berteman itu ada haknya Allah. Kalau dia lupa kita harus mengingatkan. Kalau dia bermaksiat kita harus menarik. Kalau dia punya memiliki ketaatan kita dorong, kita dukung. Kalau enggak kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Jangan kira kalau kita berteman, teman kita bermaksiat kita diam, wis jarno aku gak kena dosane. Jangan kira kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Karena itu harus kita ingatkan, harus kita tegur. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah keluar ke sumur, mandi di sana. Lah ketika mau mandi otomatis melepas bajunya. Ya enggak telanjang, tetap tertutup antara pusar dan lutut. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi mandi itu adabnya tetap menutup aurat antara pusar dan lutut. Lu ijenan aku nek jeding gak ana wong. Iya, walaupun sendiri adabnya itu kalau mandi
itu tetap menutup antara pusar dan lutut, bukan dibuka, bukan terbuka. Adabnya kita sendirian, tidak ada siapapun, tetap menutup aurat, bukan telanjang. Lho, lek atus kok teles kabeh. Lho gak apa-apa, mau telanjang gak masalah kalau di kamar mandi. Ojo ndek kali. Ndek kali udo. Wah. Ngesro iki. Di kolam renang telanjang gak pantes, tutup aurat. Ini sendiri loh kita dianjurkan untuk menutup aurat. Lah tapi bajunya Rasulullah siapa yang bawa? Dibawa oleh sahabatnya yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau ini dijuluki sahibu sirri Rasulillah, yang membawa sirnya Rasulullah, rahasianya Rasulullah. Jadi tahu, bisa membedakan orang ini munafik atau enggak, bisa tahu. Dengan melihat langsung tahu, oh ini orang munafik, orang bukan munafik. Ini Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah Sayyidina Umar itu tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, apakah kamu melihat aku ini termasuk orang yang munafik? Kalau kita nggak mungkin takut. Oh, diwara munafik teman gubuk kabeh. Iso anteman-teman. Ini Sayyidina Umar saat itu jadi khalifah tanya, apakah kamu melihat dalam diriku ini sifat kemunafikan? Katanya Hudzaifah, enggak, wahai kau bersih daripada sifat munafik. Karena beliau benar-benar tahu sifatnya orang-orang munafik. Dengan melihat langsung tahu. Itu mendapatkan sirnya, rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Hudzaifah dan Hudzaifah berdiri menutupi Rasulullah sampai Rasulullah selesai dari mana? Mandi. Kemudian setelah Rasulullah selesai, gantian Rasulullah yang membawakan bajunya Hudzaifah, Hudzaifah mandi. Nah ketika dibawa seperti itu bajunya Hudzaifah oleh Rasulullah, Hudzaifah menolak. Enggak ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la taf'al. Demi orang tuaku jangan lakukan itu ya Rasulullah. Ya apa jenengan namanya murid ke guru bagaimana? Apalagi Rasulullah itu bagaikan ayah terhadap anaknya kepada para sahabat. Ya mosok wong tuane nggono klambine anake. Lek anak isik bayi ya digawono, masih kecil ya dibawakan, tapi lek wis gerang ya jauh ditapuk pemane ngumbano, ya sakno orang tuanya. Lah ini Rasulullah yang membawakan. Lah merasa enggak enak. Ya apa kelambiku digawono Kanjeng Nabi, enggak pantas. Jangan lakukan ya Rasulullah, katanya Rasulullah, ditolak. Tetap Rasulullah menutupi dia dan membawakan bajunya sampai dia selesai mandi. Ditolak oleh Rasulullah, tetap dibawakan oleh Rasulullah bajunya Hudzaifah. Nah ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mastahabathnani qad illa wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaqahuma bi sahibihi. Tidaklah berteman dua orang kecuali yang paling dicintai oleh Allah yang paling lembut kepada temannya, yang paling baik kepada temannya. Jadi kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, kita berteman dengan makhluk tapi kita sangat lembut kepada dia, sangat sayang kepada dia, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sayang secara kasat mata kita. Sayangnya itu ukur dengan syariah. Sayangnya itu ukur dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah untuk mensukseskan ini semuanya, kalau kita mau berteman maka harus kita perhatikan adab-adabnya. Wa adabus suhbati, adabnya berteman itu ada 12. Adabnya kita berteman ada 12. Yang pertama al-itharu bil mal. Ada dalam bahasa Arab itu as-sakha, dermawan. Dermawan dari dalam sakha itu umum. Bisa nunggu diminta, bisa enggak nunggu diminta ngasih. Ada orang itu nunggu diminta baru ngasih. Itu dinamakan jawad, judun. Jada ya judu. Itu dikatakan memberikan setelah diminta. Ada yang lebih hebat lagi.
yang dinamakan dengan itsar. Itsar itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Lah itsar yang diperbolehkan itu kalau harta atau duniawi. Kalau urusan akhirat ibadah nggak boleh kita itsar. Soft pertama. Sampein. Oh makruh. Cepet-cepetan soft pertama itu lebih afdol. Siapa cepat dia dapat. Azan, sampein sing azan, surung-surungan. Loh kalau ibadah jangan surung-surungan, cepet-cepetan. Tapi kalau harta duniawi cul-culan ngono, gak ndelok. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Lah itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Apa dalam ayat itu? Walau kana bihim khassasah wa yu'thiruna ala anfusihim. Para sahabat itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun apa dia saat itu dalam keadaan kepepet. Bayangkan, ini perang, sakit, sudah hampir mati, haus. Minum, dibawakan air. Ketika dia mau minum, terdengar suara temannya minta air, minum. Katanya yang mau mati, wis kari ngombe tok, wis kari disuntik tok. Tinggal minum. Dengar disuruh memerintahkan ke sana. Mungkin dia lebih butuh daripada aku. Ketika sampai sana, sudah mau minum yang di sana. Dengar lagi. Air. Disuruh berangkat ke sana. Sampai sana yang sana mati. Balik nang yang kedua, tutup kedua mati. Balik yang pertama juga meninggal. Semua lebih mengedepankan saudaranya daripada dirinya. Padahal saat itu sangat membutuhkan minum. Bisa kita bayangkan. Juga pernah terjadi. Sahabat Nabi itu satu orang dikasihi kepala kambing. Ya mateng tutup mentah. Mateng wesan. Ibaratnya itu siap saji tinggal makan. Dikasih. Ketika dikasih mau makan mikir. Mungkin tetangga saya ini lebih butuh. Diinterno nang tanggane. Sudah diantar ke tetangganya. Ketika sampai di tetangganya, mau makan tetangganya mikir, mungkin tonggoku iki luwih butuh. Muter sampai kembali kepada yang pertama kali ngasih. Bisa kita bayangkan. Kalau kita itu gaji 3 juta, gak ngira ditokno kabeh gak ngira. 10% abot. 10%-nya antep apa maning kabeh. Ini orang-orang lebih membutuhkan daripada aku. Gak ono ceritane. Gak nemu aku ceritane kayak ngono gak ono. Lah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah hendaknya kita seperti itulah ketika kita berteman dengan seseorang, kita lebih mengutamakan dia daripada diri kita. Lebih mengutamakan dia daripada kita. Itu yang pertama. Kalau nggak mampu kita seperti itu, mengutamakan dia daripada kita nggak mampu, minimal fa illam yakun hadza fabadlul fadli minal mal indal hajah. Maka kalau kita nggak mampu seperti itu, paling tidak kalau dia butuh, kita punya kelebihan harta, kita berikan kelebihan harta kepada dia. Jangan nunggu minta, nunggu dia minta kita kasih, enggak. Kita berikan kepada dia harta lebih kita ketika dia membutuhkan. Loh, kita nggak tahu kalau nggak membutuhkan, kalau nggak perhatian. Perhatikan teman kita tahu oh iki butuh duit arek iki. Iki duit. Oh, butuh kayak tuku klambi, kasih baju. Oh, butuh sarung, kasih sarung. Kita perhatikan dia. Itulah kalau kita berteman. Karena itu Rasulullah apa? Ketika membawa 2 siwak, diberikan yang bagus. Rasulullah lebih mengedepankan temannya daripada dirinya. Dan tahu kalau dia ini juga butuh siwak. Diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mengedepankan yang lain daripada dirinya. Dan itu yang dijalankan oleh istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Pernah Sayyidah Aisyah itu diberi hadiah beberapa dirham atau dinar. Saat itu beliau puasa. Karena dapat langsung disedekahkan. Biro ya kabeh. Tidak nyisakan sama sekali. Memerintahkan pembantunya saat itu untuk memberikan kepada fuqara wal masakin. Setelah pulang katanya pembantunya,
coba kamu sisakan beberapa untuk buka puasanya jenengan, katanya pembantunya. Katanya Sayyidah Aisyah apa? Coba kamu ingatkan, tak sisano. Kok ndak ngelingno lali. Itu Sayyidah Aisyah. Coba kita eling karo wong fakir miskin itu bayaran. Lupa. Yang kita ingat apa? Oh, aku ben ketok iku pintuku. Eling kabeh, sing dikepingini ku eling kabeh lek wis mari bayaran. Ya, lek wis bayaran eling kabeh sing dikepingini. Lupa dengan fuqara wal masakin, lupa dengan teman-temannya yang membutuhkan, lupa. Yang diingat hanya dirinya sendiri. Lah kalau kita nggak mampu untuk lebih mengedepankan orang lain daripada diri kita, minimal kalau mereka butuh, kita punya kelebihan harta, kita berikan kepada dirinya. Wal i'anah bin nafas fil hajat ala sabilil mubadarah. Yang kedua, membantu dengan diri kita sendiri untuk menjalankan hajatnya teman kita, dan itu dilakukan secara bergegas tanpa nunggu mereka mencari bantuan. Misal ya, kalau ini biasanya di desa-desa dijalankan. Kalau tetangganya itu kate bangun omah, biasa iku soyo. Ya, soyo. Tapi aja golek mangane. Wis bantu aja tanpa wis gak usah nyepakno mangan wis. Dewangi bareng-bareng. Biasanya kan seperti itu. Lha iki ndak, tapi ambek golek mangane pisan. Kalau bisa yang bangun iku gak usah nggawa ngetokno panganan. Mungkin kita yang menyediakan makanan buat yang bantu gotong royong tadi. Lah seperti itulah ketika kita melihat teman kita membutuhkan bantuan, jangan nunggu dia minta tolong, langsung kita bergegas. Kon butuh apa? Ayo, butuh angkat-angkat, ayo aku siap. Nah, seperti itulah harusnya pertemanan. Kemudian yang ketiga, wakit manusir, menyembunyikan rahasia. Jadi kalau dia punya rahasia, curhat dengan kita, ya tutup, bungkem. Jangan disebarkan kepada yang lain. Tutup, bungkem sudah. Kalau dia memberikan rahasia kepada kita, antara dia dan kita. Ya kalau curhat-curhat itu jangan sebar-sebarkan. Cukup antara kita dan dia. Walaupun misalkan terjadinya ada keretakan antara kita dengan dia, akhirnya pisah dengan keretakannya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, memang harus kita tinggalkan. Tetap walaupun kita sudah putus dengan dia hubungan, gak boleh rahasia yang pernah diceritakan kepada kita, kita bongkar. Tutup rapat-rapat. Anggap kita sudah gak pernah membicarakan hal tersebut dengan dia. Walaupun kita punya teman lebih dekat daripada dia. Jadi kalau sudah dia memiliki rahasia antara kita dengan dia, sudah tutup. Itu hubungan antara aku dan kamu. Kalau walaupun sudah putus, tetap nggak boleh kita buka selama-lamanya. Yang namanya rahasia itu adalah rahasia. Lah rahasia itu kalau sudah lebih satu orang tidak dikatakan rahasia lagi. Mayu jawizul itsnain itu bukan sir, bukan rahasia lagi. Kalau sudah lebih dari dua itu nggak rahasia. Jadi cukup antara dia dan itu tiga daripada adabnya pertemanan. 3 dari adabnya pertemanan. Masih ada 9 lagi adabnya pertemanan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan pertemanan yang kita jalin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan hak-hak yang ada di dalamnya sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat, jauh daripada tanggung jawab di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.